Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Di mana di sini kita kan tahu bahwa siswa kita ini semuanya berbeda, dari segi minat belajarnya juga berbeda. Nah, di setiap kelas itu tidak mungkin semuanya itu kan sama ya, Pak. Nah, jadi minat belajar itu mempengaruhi pembelajaran, benar kan, Pak? Ya, benar sekali. Minat belajar biasanya berbeda-beda dari setiap siswa itu. Nah, ada yang audio, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Nah, di mana dalam proses pembelajaran nantinya kita buat siswa itu menyenangi pembelajaran yang kita ajarkan, dan siswa itu juga dapat menerima pembelajaran yang kita lakukan itu nanti. Nah, jadi sebelum Bapak memberikan pembelajaran kepada siswa, pastinya Bapak sudah memiliki tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Kira apa, Pak, tujuan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Jadi untuk observasi kali ini, materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang bilangan caca dan nilai tepat dari bilangan caca itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar siswa itu mengetahui apa itu bilangan caca dan nilai tepat dari bilangan caca itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan untuk observasi kali ini adalah mengetahui apa itu bilangan caca dan bagaimana penempatan bilangan caca itu. Iya, benar. Jadi apa yang sudah Bapak upayakan ini semoga dapat terrealisasikan, Pak. Iya, Bu. Nah ini, Pak, ketika saya berada di dalam kelas nanti, apa yang Bapak harapkan kepada saya ketika melaksanakan proses observasi nanti? Yang jelas dalam pelaksanaan observasi nanti yang saya harapkan yaitu penilaian dari Ibu dalam saya menyampaikan pembelajaran, di mana letak kekurangan atau kesalahan saya dalam memberikan pembelajaran. Mohon untuk memberikan arahan dan bimbingannya agar dalam saya menyampaikan materi pembelajaran itu akan lebih baik lagi itu. Jadi di sini Bapak mengharapkan penilaian ya, Pak? Ya. Sebagai motivasi supaya kedepannya lebih baik, Pak. Di sini saya lihat Bapak sudah mempersiapkan materi pembelajaran, sudah menyiapkan bahan dan alat peraganya. Nah, jadi ini, Pak, sangat baiknya kita sudah berada dalam kelas keadaan saat ini. Perasaan apa yang Bapak rasakan sebelum observasi nanti? Begini, Bu, kalau masalah mengajar itu ya sudah biasa, tapi kalau di awal ini mungkin masih ada was-was, deg-degan di dalam hati karena merasa canggung lah karena diawasi gitu, Bu. Jadi perasaan Bapak tuh biasa-biasa saja ya, Pak, karena kegiatan mengajar itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah rutinitas kita lakukan setiap hari. Jadi tidak merasa takut secara berlebihan ya, Pak? Iya, agak grogi aja sedikit. Jadi misalnya, Pak, ini saya di sini katanya saya beri nilai antara 60 sampai 100. Kira-kira untuk nilai sendiri Bapak nanti pada saat observasi, kira-kira Bapak memilih nilai berapa? Mungkin saya pilih nilai 80. Kenapa, Pak, tidak memilih nilai 100? Karena kalau 100 itu saya anggap itu sudah sempurna, sedangkan ya ini namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, kehilapan. Jadi saya rasa nilai 80 itu juga sudah sangat baik bagi saya. Oke, jadi Bapak memilih nilai 80 ya, Pak? Iya, Bu. Baiklah, Pak, untuk kegiatan observasi ini saya cukupkan di sini dulu. Nah, supaya pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, kita lanjutkan observasi di kelas. Bagaimana, Pak? Setuju? Setuju, Bu. Siap. Kita mulai ya, Pak? Iya, Bu. Siap. Selamat siang, anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Ada keterangan? Masih apa ya? Baiklah. Hari ini jam terakhir kita pelajaran matematika. Hari ini kita belajar membahas tentang
bilangan Caca dan nilai tempat bilangan Caca. Biar lebih semangat sebelum kita belajar, kita speaking terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bapak mulai dari ketukan ketiga. 3, 2, 1, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bernegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan merawat diri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kita belajar bilangan Caca dan nilai tempat bilangan. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan kita belajar bilangan Caca dan nilai tempat bilangan Caca. Ini agar kalian tahu apa itu bilangan Caca dan di mana nilai tempat bilangan Caca itu. Sebelumnya di sini ada lagu bilangan Caca. Bilangan Caca dimulai dari 0 Sampai tak terhingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. Nah, dari sini Bapak ingin tanya, angka bilangan Caca itu dimulai dari berapa? 0, Dari 0 sampai berapa? Sampai tak terhingga. Ini Bapak tulis angka bilangan. Ini berapa? 2002. Angka 2 nilai tempatnya berada di ribuan. Angka 0 nomor 2 berada di ratusan. Puluhan, satuan. Oke. Berapa ini kalau dibaca? 3.250. Coba Bapak acak. 5 nilai tempatnya berada di puluhan. Betul. 2 berada di ratusan. 0 satuan. 3 ribuan. Oke, Bapak anggap sudah mengerti semuanya. Terus di sini Bapak akan coba membuat sebuah soal untuk kalian berimajinasi. Di sini ada 4 angka. Ini dibaca berapa? 3.250. Nah, di sini Bapak minta coba acak, bisa jadi angka berapa saja ini? 2.550. Yang pertama 3.250. Yang kedua bisa jadi angka berapa lagi? 2.250. Benar tidak? Benar tidak? Salah. Nih, berapa Nauri? 2.350. 2.350. Coba, Caca bisa jadi angka berapa lagi? 5.230. 5.230. Oke. Coba Herli, bisa jadi angka berapa lagi itu? 3.520. Ada yang lain yang bisa? Ramadan? Coba.
coba bisa jadi 5.320. Oke, kita cek. Ini dibaca berapa? 3.250. 250. Kemudian ini 2.350. ini 1.520. coba Bapak tanya yang ini. Angka 2 berada di nilai tempatnya berada di ratusan. Betul. Coba kalau 3 ini berada di ribuan. Kalau 3 yang ini puluhan. Terus kalau 2 yang ini berapa? Ribuan, betul. Kalau 0 satuan. Oke, Bapak anggap semuanya sudah paham. Di sini akan Bapak bentuk 4 kelompok. Kita latihan berupa angka. Tinggal Bapak acak. Satu kelompok mendapatkan 4 nilai angka. Nanti kalian tentukan angka berapa dan dibaca berapa nanti. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Misal 2.215. Bisa dibaca menjadi berapa? 2.515. Kemudian bisa jadi berapa lagi? Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Siapa yang paling banyak menentukan, itulah pemenangnya. Ini bisa jadi angka berapa lagi ini? 1.522. Terus bisa jadi angka berapa lagi? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Berpikirlah dengan kritis agar bisa menemukan jumlah yang terbanyak dari angka yang Bapak berikan. Untuk kelompok 1, silakan pilih 4 angka. Ambil 4 angka. Sudah. Oke. Kelompok 2. Silakan yang lainnya gabung dengan kelompok yang masing-masing. 4 angka. Terus kelompok 3. Diskusikan dengan temannya. Kelompok 4. Sudah? Sudah? Nah, jadi buat nama kelompok kalian. Terus di sini tugas kalian buat kotak nomor bilangan dibaca. Buat tingkatan gambar. Nah, ini tulis bilangannya berarti 3203. Dibaca berapa ini? 3.203. Tulis. Dibaca 3.203. Kemudian bisa diacak menjadi berapa lagi? Terus kalian bikin sebanyak mungkin. Ini kalau Bapak cek ini bisa jadi 10. Iya, satu kelompok, satu kertas saja. Itu buat batu halaman 6, buat batu 6. Tulis di situ biar jelas. Saling bantu. Kertasnya 1 lembar aja buat nama kelompok 3. Nomor bilangan terus dibaca berapa? Oke, bantu temannya itu bisa jadi angka berapa lagi? Ibu Bude nomor 1. Apa yang dapat dicoba yang lainnya?
paksa kalau sudah habis yang ditemukan sudah. Nanti kita cek sama-sama. Belum mentok UTS, masih penting ya? Belum. Oke. Nanti kita cek. Nggak boleh. Buat lah itu, ambil apa ya? Nanti kita cek. Mentok apa habis ya? Nggak ada ketemu lagi kumpul. Sampai berapa? 30 menit. Oke, terus kita cek nanti. Sambil berjalan. Jangan sampai tercoba. Kelompok 4 sudah berapa? Ya, terus. Jangan arah kalau arah tidak terima. Satu habis, angkanya habis. Bisa jadi apa saja habis. Lanjut lagi, temukan sebanyak mungkin. Waktu habis kawannya. 9.081 lapor Ibu waktu Nanti kita cek satu-satu, setiap kelompok kita cek. 36. Sudah paham belum tentang bilangan saja? Posisi nilai tempatnya sudah paham belum? Jadi untuk kesimpulan tentang bilangan caca dan nilai tempat hari ini, jadi bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari 0 dan sampai tak terhingga 100 itu bilangan caca, 10 itu bilangan caca, 1000 bilangan caca. Dan posisi nilai tempat sudah paham kan tadi nilai tempatnya? Kalau dia 10 berarti nilai angka 1 itu berada di puluhan, 0 berada di satuan. Oke, Bapak rasa semuanya sudah paham tentang bilangan caca. Kita selesai sampai hari ini. Kita sambung lagi di waktu lain hari dan kita tutup dengan doa. Berdoa mulai.
kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang telah kita laksanakan kemarin ya Pak. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan yang akan saya sampaikan menurut catatan yang telah saya catat kemarin. Nah, apa perasaan yang Bapak rasakan pada saat pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Kalau perasaan ya oleh karena kita sudah mempersiapkannya dari awal, Ya. yang jelas ya perasaan itu cukup senang dan bangga karena para peserta didik dapat menerima dan mengerti pembelajaran yang telah disampaikan. Jadi tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Gitu ya Pak. Lalu bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan tersebut dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor di dalam kelas? Ya baik, yang jelas ada kehadiran ibu di dalam kelas itu ya sedikit grogi ada pastilah. Nah, tapi yang jelas ya itu juga memotivasi saya untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga lebih membuat saya lebih berani dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran itu kalau tidak ada ibu mungkin agak berbeda apa yang saya sampaikan. Tapi oleh karena adanya ibu, jadi membuat saya termotivasi untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan proses belajar tersebut. Jadi nilai positif lah adanya kehadiran supervisor di dalam kelas tadi. Ya, baik Pak. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Apakah dia menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau penggunaan metode pembelajaran yang bagaimana gitu Pak? Kalau pembelajaran yang diterapkan kemarin ya kita menggunakan prinsip berdiferensiasi. Kemarin menggunakan prinsip berdiferensiasi yang menggunakan media gambar agar peserta didik tadi lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena strategi pembelajaran sangat penting diterapkan untuk peserta didik agar memicu semangat mereka dalam proses belajar mengajar. Apalagi prinsip berdiferensiasi ini agak baik saya anggap karena tidak adanya diskriminatif terhadap peserta didik. Jadi mereka tadi yang mempunyai kemampuan lebih maupun yang kemampuan masih di bawah rata-rata, mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarin itu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana siswa itu sudah membaur satu sama lain. Ada yang siswa yang kurang aktif dan yang sudah aktif itu sudah terlihat di dalam pembelajaran tersebut, sehingga mereka bisa berkolaborasi menyelesaikan suatu permasalahan dan soal-soal yang diberikan oleh Bapak kemarin. Ya benar. Ya baik. Untuk selanjutnya Pak, proses pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu menggunakan pembelajaran BBL ya Pak ya. Nah, bagaimana pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik? Bisa Bapak ceritakan pembelajaran yang dilakukan pada saat prosesnya itu Pak? Jadi pada saat proses tersebut mereka atau peserta didik itu saya kasih tugas sebuah bilangan caca dengan seberapa banyak mereka menemukan bilangan caca yang mereka hasilkan, diskusikan dengan kelompok mereka masing-masing, bekerja sama untuk mencari seberapa banyak bilangan caca yang ada di angka tersebut. Jadi mereka berkelompok itu bekerja sama mencari sebanyak mungkin kata bilangan caca yang bisa dijadikan di dalam tugas mereka. Karena yang saya nilai kemarin siapa yang paling banyak bilangan cacanya,
mereka lah yang nilainya dapat bagus. Ya. Jadi siswa itu diberikan suatu gambaran angka. Dan mereka itu mengerjakan sebanyak mereka mampu untuk menemukan cara penempatan bilangan cacat tersebut. Iya, betul Pak. sekali, Bu. Ya. Jadi saya sudah lihat kemarin, sudah melihat bahwa mereka sudah melakukan diskusi dengan baik sehingga hasil yang mereka dapatkan sudah semaksimal mungkin. Ya, baik Pak. Nah, proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dan Bapak laksanakan, apakah ada hambatannya Pak selama proses pembelajaran itu? Kalau hambatan saya, kalau dalam proses pembelajaran itu saya anggap tidak ada masalah. Tapi dalam mempersiapkan pembelajaran itu ya memang agak butuh persiapan yang matang karena banyak bahan yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan prinsip dari diferensiasi ini, Bu. Mulai dari media pembelajaran. Iya, baik dari media, strategi yang mau diajarkan. Di situ menggunakan banyak bahan, apalagi jumlah siswa saya agak banyak, berjumlah 32 siswa. Mungkin itu saja, Bu. Nah, terkait hambatan yang terjadi Pak, apakah ada solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Yang namanya masalah pasti ada solusinya, tinggal lagi gimana cara penyelesaiannya. Nah, kalau kemarin ya alhamdulillah oleh karena di rumah saya ada printer, jadi saya agak tidak terlalu pusing soal menyiapkan media karena tinggal print aja. Ya. Tapi itu karena agak banyak siswa tadi, jadi agak banyak yang di print, jadi waktu yang dibutuhkan agak lebih banyak, jadi menyita waktu di rumah. Gimana nih, kapan sih Bapak akan mulai eksis untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran? Mungkin mulai dari sekarang saya akan berusaha memperbaiki hambatan-hambatan yang menjadi penghalang atau yang menghambati dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi mulai sekarang akan saya cari di mana akar permasalahannya tadi, agar hambatan tadi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Baiklah Pak, nah pembicaraan kita hari ini sangat luar biasa sekali. Untuk pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, yang sudah saya observasi, nah, saya rasa sudah dijalankan dengan baik ya Pak. Sudah pelaksanaannya sudah sangat baik sekali. Hanya sedikit penilaian saja, perbaikan untuk Bapak di masa yang akan datang. Nah, semoga pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini akan lebih baik lagi ke depannya setelah diobservasi. Alhamdulillah pembelajaran pada observasi kali ini sudah terlaksana dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah siap bersamai saya untuk melaksanakan proses observasi di kelas, mulai dari pra observasi, aksi dan pelaksanaan pembelajaran serta pasca observasi ini. Semoga pelaksanaan yang akan datang akan lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah Pak percakapan kita kali ini, semoga bermanfaat dan akan ada perbaikan-perbaikan berikutnya. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.